apalagi ultimate-nya itu cooldown-nya juga diturunin dari 42 second hanya ke 32 second sekarang. Dan itu scaling sampai max level yang dipunya nantinya. Jadi menurut aku suka banget sama pick dari Kings kalau Mirko nanti nanya sama aku. Tapi aku gak tahu menurut kalian gimana nih? Ya kalau gue sih jelas banget King sih. Gue mau lihat Karina, soalnya abis kemarin di buff ya. Gue itu memang udah interested banget, udah bahas juga dengan teman-teman, apalagi juga dengan memang Coach Paddington ini bisa dibilang agak gila ya. Dia suka banget bikin meta baru gitu dengan Cyclops jungle, dengan Baras jungle yang diambil juga, dan sekarang kelihatan Karina yang bakal dibawa balik ke dalam meta. Jadi gue sih suka banget dengan hal yang gila, hal yang unik. Jadi gue side-nya sama King. Sekarang Kraid udah maju ke arah purple buff-nya. Haji menjadi targetnya dan Kraid, oh my god, bakal mendapatkan first blood di arah sini dengan bantuan Bubu yang sekarang menggunakan Jeet Kundo. Double kill kah? Bakal diamankan. Invis harus terpaksa untuk flicker. J coba untuk melakukan damage, tapi lagi-lagi hero yang scaling tidak bisa ngapa-ngapain, dan Kings Esports di menit pertama udah berhasil mendapatkan keunggulan, tapi mereka harus langsung mundur karena Azir sudah rotasi dari arah bawah di sini, Gio. Gila, ini plot twist banget ya. Kalau misalnya kita lihat draft hero yang dipilih oleh GPX, mereka punya Invis, mereka punya Grok. Seharusnya mereka yang langsung ambil inisiasi atau inisiatif untuk ngerusuk ke buffnya dari Kedot. Tapi ternyata malah kebalikannya. Bahkan seorang Kraid dengan Beatrix-nya sangat bisa mendapatkan 1 point kill di atas. Sementara itu Rhea dengan Vengeance yang udah dikeluarkan. Tapi damage dari Kraid dan juga Silo sangat menyakitkan. Tapi Invis datang dengan penjemputan yang sangat baik. Mau tidak mau, Silo dan juga Kraid udah satu maut. Harus mundur. Tapi ternyata Bubu dan juga Kedot membawa untuk mendapat 1 point kill ke arah seorang Invis. Tapi nggak sampai di situ aja. Kedot double kill mendapatkan Rhea juga. Early yang sangat tidak baik untuk geng Kapak. Bahkan King kali ini bisa dibilang cukup di atas angin, Mirko dan juga Cimomo. Yes, atas angin banget di sini dengan 3-0 di menit yang kedua loh. Baru menit kedua udah ada 3 kill di boardnya, dan sekarang Turtle Camp sudah dipersembahkan di sana oleh Fruity. Kelihatannya Kings Esports bakal langsung ambil di sana, dan GPX udah rotasi ke arah bawah, coba untuk melakukan mirroring map, tapi rotasi yang sangat bagus dari Bubu untuk coba bantu Newt nge-clear wave, dan ini bakal menjadi engage-nya. Maju ke arah depan, udah ada Jeet Kundo untuk nge-cancel, tapi Shadow kill-nya maju dan tidak bisa mendapatkan kill. VTS Strike pun sudah dikeluarkan oleh seorang Newt, tapi langsung di-cancel dari tembok dari seorang Invis. Tapi lihat udah ada backup, keluarkan ultinya dari sini. Kedot belum ada opening yang bagus buat masuk, tapi udah well played banget sih. Mereka berhasil untuk defend turret gold yang dibawa, tidak memberi banyak-banyak, dan mereka berhasil untuk mendapatkan turtle yang di arah atas di sini, Gio. Yoi, kalau kita lihat juga penjemputan yang dilakukan oleh teman-teman Kings ini benar-benar ngeri banget. Tapi di area atas, Selo sepertinya terlalu perkasa bagi seorang Rhea. Rhea udah sekaratul maut, tapi teman-teman dari Kings sepertinya masih mencoba untuk sabar dulu. Tapi Selo melihat kondisi tersebut, langsung mengambil advantage ya dengan cutting minion. Tapi ada Way of Dragon tadi kan seorang J, di-cancel saja oleh Bubunya, nggak mau terlalu overcommit karena dia sadar mereka masih membutuhkan teman-teman yang lain, terutama dengan Selo yang coba untuk ngambil ke arah purple buff-nya seorang Hasim kali ini, Mirko. Yes, betul sekali. Invis menjadi targetnya. Harus flicker untuk kabur di sini dengan Kedot mendapatkan 1 level lead di atas seorang Hazim. Berhasil untuk masuk ke arah jungle. Lihat damage-nya keluar, dan Kedot hampir menumbangkan seorang Rhea, tapi dia bakal langsung ditukar balikan. Hazim coba untuk melakukan kill. Ini bakal menjadi momen comeback buat tim GPX. Gila. Tapi sayang sekali Kings Esports dengan adanya Kraid di sini berhasil untuk mendapatkan swipe dan triple kill. Tapi Azir menggunakan flicker di arah depan, geprek langsung dapat shutdown di arah sana. Tapi 3 untuk 3 trade-nya. Menurutku sih trade itu bagusnya buat tim GPX karena tadi ada beberapa kill yang didapatkan oleh GPX di mana itu shutdown ya, memberi bounty yang lumayan gede, dan itu mungkin agak overcommit dari tim Kings Esports. Mereka tadinya mau untuk purple buff doang, mau majunya, mau commitnya untuk purple buff, tahu-taunya mereka kebait oleh tim GPX, dan akhir-akhirnya menjadi trade yang imbang di sini, Gio. Mungkin lebih nggak expect kali ya kalau Balmonnya bakal datang, flicker langsung lethal counter, tapi apapun yang terjadi mereka berjuang dengan sangat baik, tentunya 3 untuk 3 tadi, dan Turtle by Fruity sudah muncul juga dan bakal menjadi perebutan bagi teman-teman geng Kapak dan juga King Esports. Dan ini dia replaynya, Cimomo, silakan. Ya kalau kita ngeliat sebenarnya ini tim fight yang bisa dimenangkan sama teman-teman dari GPX karena J-nya benar-benar free banget. Tapi dengan satu hero lockdown dari teman-teman Kings, Bubu ini benar-benar mengstop pergerakan dari seorang J dan bahkan nge-create space-nya cukup banyak banget buat seorang crit.
Tapi memang sangat disayangkan sekali karena dari teman-teman GPX yang sebenarnya mereka harusnya cukup sadar dengan adanya Keido dengan Karinanya, Newt yang sebenarnya memiliki early damage juga di sini. Sebenarnya mereka juga nggak bisa terlalu gegabah ketika mereka mau melakukan inisiasi karena memang sebenarnya dari dari teman-teman GPX sendiri mereka juga sebenarnya masih memiliki hero skillnya seperti Balmond dan juga seperti seorang Rhea di sini. Tapi kalau kita lihat ada teamfight yang dipaksakan di area bawah dan ini membuat mungkin suatu pertengkaran yang benar-benar cukup imbang ya. Karena Selonya ditumbangkan ditukarkan dengan seorang Azir yang kita tahu GPX seharusnya nggak boleh kehilangan Azir dan juga Rhea. Karena ini adalah dua hero yang benar-benar skill dan butuh item banget. Yes. Tapi dari King Capax mereka udah kehilangan Azir sekali dan Rhea-nya kehilangan 2 kali. Jadi menurut aku dari segi item dan juga segi level ini mungkin dari King Capax mereka sedikit tertinggal cukup jauh untuk 2 hero late game-nya, Mirko. Betul sekali, inilah yang kita bilang dari tadi ya, mereka itu butuh scaling banget dan Kings Esports sekarang rotasi ke arah atas, Selo bakal menjadi targetnya, base-nya targetnya udah ditumbangkan, tapi Bubu menggunakan White Dragon yang sangat-sangat agresif, langsung ditumbangkan begitu saja. Udah ada VTS yang digunakan tapi tidak kena kepada siapa-siapa, Hazim nunggu di dalam bush-nya, bakal menggunakan Cold Shadow untuk mundur di sana Gio. Yes, kalau kita agak sedikit membangun topik ya Mirko dan juga Cimomo. Apakah masuknya Invis, J dan juga Azir memberikan impact? Karena sejujur-jujurnya kalau aku bisa ngomong di game yang pertama mereka masih belum kelihatan. Tapi mungkin di game ini apakah akan menjadi jawabannya? Kalau menurut Mirko dan juga Cimomo gimana? Kalau menurut gue di sini ya, Apex itu harus scaling sih. Tapi ya Cimomo. Kalau menurut aku sendiri sih sebenarnya memang kenapa kelihatan lebih impact ya di game kedua karena sebenarnya kita tahu Lunox ini kuat banget dari burst-nya, dia punya escape mechanism juga dengan Brand of Order, Chaos Assault-nya juga sebenarnya kalau misalnya memang maksimal bisa ngincer ke beberapa hero yang cukup tanky sebenarnya dari Kings ini sebenarnya cukup baik gitu. Tapi rotasi dan bahkan inisiasi backup yang dibawakan sama Kings sendiri ini masih sama dengan seperti game pertama. Mereka nggak mau teamfight 5 lawan 5, mereka maunya culik satu persatu seperti tadi Invis kena culik barusan. Lalu kalau kita lihat juga sebenarnya kenapa dari Invis dan juga J mereka terlihat lebih kuat di game keduanya. Karena memang rotasinya lebih jalan. Karena kita tahu Grok ini dengan power nature-nya yang sebenarnya memiliki sedikit lifesteal dan bahkan sedikit physical damage. Ini sebenarnya Grok cukup maksimal gitu penggunaannya di awalnya. Tapi sayang sekali memang Kings backup-nya lebih cepat. Dan bahkan lihat turtle-nya K-Dot aja di area belakang masih bisa dapetin turtle-nya. Itu menurut aku kayak dari Geng Kapak sendiri agak sedikit mahal sih. Yes, betul sekali. Terus itu Dragon sudah digunakan ke Hazim. Dan keluar banyak banget. Seorang Hazim, seorang akan di pop up kali ini oleh teman-teman dari King Esports. Bahkan mereka masih coba untuk mundur dulu. Karena dari teman-teman dari Geng Kapak udah mulai sekarat banget. Ada Invis yang udah dari depan sana. Coba untuk memundurkan dari teman-teman King Esports. Bahkan kubunya berada di gas depan. Masih coba untuk sabar dulu. Gak mau terlalu gegabah. Ini war yang hampir saja menumbangkan Grok Invis di area depan. Tapi ini permainan agresif Kings ini kalau bisa dibilang sangat-sangat baik banget Mirko. Mereka sadar mereka punya Krait, mereka sadar punya Kedot. Jadi ketika ada inisiasi yang dilakukan, mereka langsung bisa instant kill gitu gak sih? Iya bener sih, tapi masalahnya kalau untuk Kings Esports ya, mereka itu playstyle-nya itu bisa 2 nih. Mereka kalau mau nge-lockdown satu orang bisa dari ada Weighted Dragon tambah juga dengan Karina ya menggunakan burst damage-nya. Atau mereka mainnya cutback. Soalnya kalau mereka itu tadi mainnya mix up kayak gitu bakal terjadi mungkin sedikit kesalahan dan GPX bakal memiliki banyak ruang untuk comeback di dalam fight-nya. Karena kalau fight-nya lama bisa dibilang GPX yang bakal mendapatkan keunggulan. Tapi sekarang Bubu menjadi targetnya maju ke depan menggunakan Chikundonya langsung ditumbangkan begitu saja. Seorang Invis di arah depan. Brand Order sudah digunakan mendapatkan trade yang sangat bagus tapi dia ditumbangkan begitu saja juga. Sekarang ada PTS strike yang digunakan. Acer coba untuk 1v3 tapi dia bakal ditumbangkan juga dan itu bakal menjadi wipe out. Oh my god, apa yang terjadi di sana? What? Itu tadi ada solo kill juga yang di arah tengah ya ternyata. Hayabusanya gila. Gue gak expect banget itu wipe out. Tadi gue lihat cuma satu yang tumbang tiba-tiba ternyata wipe out semua. Dari sini Kings Esports lagi-lagi kalau mereka berhasil untuk menggunakan win condition mereka yaitu pick off satu-satu, mereka bakal bagus banget. Tapi kalau mereka di tempat yang lama, mereka benar-benar harus tahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka harus nge-bait ability dulu, mereka harus kite tag. Pas musuhnya udah gak ada ability, pas udah gak ada resource, baru harusnya mereka maju dengan adanya Karina dan Chow di sini.
Yes. Tinggal sampai di situ aja udah ada Way of Dragon kalau seorang Rhea yang bisa mundur ke arah belakang waktu ada portal yang dibuat oleh Invis. Itu hanya mencoba untuk denial saja tapi Bubu sekarang tuh mau Feather Ice kayak udah di pop up oleh seorang Marsyanya. Bahkan kita lihat di arah depan Kedot dengan sangat-sangat luar biasa damage yang diberikan. Double kill. Dan kita lihat sementara itu Lunox bisa mendapatkan 1 poin kill karena seorang Kedot. Dan Kedot harus tumbang. Walaupun dia udah punya kill 11. Tapi bisa dengan mudahnya oleh geng Kapak untuk dihabiskan. Dan ini Lordnya udah mulai di-pop up oleh teman-teman dari King Esports. Mencoba untuk mendapatkan Jay. Gak bisa kemana-mana Jay. Lihat 3 member dari geng Kapak harus tumbang. Apa yang terjadi kali ini Mirko? Yes, betul banget. Kings Esports dengan mereka pick off-nya bagus banget ya. Tapi tadi sayang sekali K-Dotnya ditumbangkan oleh seorang Jay yang tadi udah dibilang sama Chimomo. Sustain-nya dalam fight tuh bagus banget ya. Dengan dia bisa langsung menggunakan Blaze the Order, langsung ngedodge semua ability dan in the same time juga ngeluarin damage kepada Kings Esports. Dari sana K-Dotnya nggak bisa ngapain, ditumbangkan. Dan sekarang kedua timnya cuma adu pressure sih buat Lord yang bakal datang di yang udah datang, udah spawn di Land of Dawn kali ini Chimomo. Iya, kalau kita ngeliat juga sebenarnya ini yang kuat dari Kings itu adalah mereka sebenarnya mereka bisa ngamanin Parsia di area backline lagi dan lagi Parsia menjadi kunci. Tapi kalau kita lihat memang The Way of Dragon dari Bubu ini selalu on point loh Mirko. Lihat, ini berkali-kali dari geng Kapak coba misalnya kalau bisa dibilang kayak inisiasinya dibuka sama teman-teman dari Kings. Mereka nggak punya jawaban gitu loh, gimana nge-stopin seorang Bubu. Bubunya sekali The Way of Dragon langsung di backup, langsung di follow up dengan cukup baik sama teman-teman dari Kapak. Dan kali ini Rhea pun yang berkali-kali tumbang untuk yang ke-6 kalinya, dia pun sampai nggak bisa ngedapetin stack regeneration. Dan bahkan ini menjadi bully-bulian yang cukup apa ya, bisa dibilang dimaksimalkan banget sama teman-teman dari King sendiri loh, Mirko. Wipe out kah sebentar Iya, lagi dari K-Dot teman-teman dengan geng Kapak. 1 HP. Ya, K-Dot dengan 1 HP bisa hidup loh di sana. Gio dan juga Chimomo di sini, di mana GPX itu kayaknya terlalu overcommit kepada team fight, terlalu overcommit kepada objektif netral, di mana mereka itu udah lagi behind di sini ya Gio. Jadi mereka itu harusnya mungkin melakukan mirroring, tapi Kings Esports sudah masuk ke arah base-nya. Masih ada minute wave yang mereka harus clear di sini dengan Rhea udah respawn. Kelihatan mereka nggak bisa ngapain. Invis coba untuk melakukan engage sampai langsung ditumbangkan begitu saja. Lihat K-Dot ke arah belakang, langsung nge-burst seorang Rhea tapi masih bisa hidup menggunakan Winter Truncheon-nya. Baiting yang sangat bagus dan akhirnya berhasil untuk menumbangkan seorang Rhea, mendapatkan double kill. Azir pun datang mendapatkan kill balik, tapi Kings Esports dengan gold lead yang mereka ada 6.000 berhasil mendapatkan semua ini bertarat di atas pun bakal ditumbangkan sekarang. Tapi tidak, mereka masih memilih untuk mendapatkan kill ke arah Azer dan juga melakukan clearing di sini. Apakah mereka bakal langsung coba untuk nge-end di sini Gio? Seperti yang gak semudah itu karena ada shadow kill yang dikeluarkan oleh Hayabusa milik seorang Hazi, memukul mundur teman-teman dari Kings. Mereka sadar mereka udah kehilangan 2 member, terutama Selo yang bisa nebeng di depan dan juga K-Dot sang striker. Tapi kalau misalnya itu tumbang, mereka harus coba untuk set up lagi, mereka harus sabar kembali karena mereka juga udah untung mendapatkan 3 objektif sekaligus. Sudah dapat inhibitor di area atas, tengah dan juga di area bawah. Apalagi masuk ke menit 12, itemnya dari King Esports sepertinya udah pada jadi semua, apalagi dari K-Dot ya Chimomo. Mereka benar-benar udah unggul dari segi aspek apapun sih kalau menurutku. Iya, tapi kalau kita lihat dari itemnya sebenarnya memang dari Kings mereka cuma punya 1 dominance ice yang dimiliki sama seorang Bubu di sini. Jadi kalau misalnya mereka sampai hilang Bubu, ini Azernya sebenarnya yang kita tahu lifestyle kencang banget. Ini juga sebenarnya masih bisa menumbangkan, tapi permasalahan Bubunya aja nggak bisa ditumbangin gitu loh sama teman dari tim GPX. Jadi sebenarnya untuk anti lifestyle-nya itu sebenarnya masih cukup kuat dari teman-teman King sendiri. Coba kalau kalian perhatiin ya, ini Azer nih selalu nge-pick off secara K-Dot. Jadi sebenarnya Azer ini bakal jadi jawaban dari teman-teman GPX. Tapi kalau sampai GPX kehilangan Azer, ini bahaya sih. Gitu. Yes, bahaya banget, tapi lihat udah ada siege lagi-lagi. K-Dot menuju ke arah depan, bisa mendapatkan double kill lagi-lagi, triple kill di dalam sasaran dia, langsung menuju, tapi tidak bisa mendapat killnya. Base-nya bakal menjadi pilihan buat tim Kings Esports 2-0 yang sangat bersih dari tim Kings. Lihat di sana, waduh, udah ada Kapak yang disiapin Gio. Aduh, Selo emang